mengapresiasi Flo ya. Betul. So kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk Indo Pride di PMPL saya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai dan langsung saja sekarang kita bakal langsung meluncur di match yang pertama. Ini dia Sunhawk. Yap, ini dia Sunhawk pertama kita pembuka untuk PMPLC Championship Season yang ketiga. Pastinya Sunhawk dengan jumlah kota yang terbatas, jumlah scrappingan yang terbatas dan pastinya visibilitas yang tinggi untuk melihat ke seberang-seberang dari tempat scrappingan. Kita mungkin akan melihat sedikit perang kecil di antara tim-tim yang bertanding dan baru turun aja kita melihat beberapa perbedaan dari tim-tim Indonesia yang bertanding kali ini dari tim EVOS. Melepaskan Paradise, mengamankan tempat yang aman juga dan cukup oke yaitu Camp Bravo. Tempat yang bersebelahan dengan Paradise yang pastinya membuat EVOS gak terlalu banyak berubah rotasinya. Ya, dan ini sepertinya sesuai dengan apa yang udah dibahas sama beberapa teman-teman yang emang kemarin sempat ngobrol bareng-bareng gua. Ya. Dari EVOS mereka nggak ada gangguan sama sekali karena mereka udah mikir buat apa nge-fightin Valdus. Valdus ini bisa dibilang tim yang bener-bener keras kepala banget. Betul, mereka ini tim yang sangat-sangat kuat dan pastinya gue rasa nggak ada tim yang pengen coba berduel dengan mereka di awal permainan. Kita bakal lihat juga tim-tim lain sudah mulai turun dan sudah mulai mengisi kota-kota di area mereka. Wah, Painan sudah mulai berdarah. Ternyata sudah ada Join Me yang ada di arah Painan bersama dengan HVNB. Smoke setup dilempar ke bagian luar. Ini bakal ada intensitas spike yang benar-benar chaos untuk early game di Sunhawk. Betul, tapi gue suka banget posisi dari tim HVNB ya kali ini. Di mana mereka menyebar tuh nggak seberang-seberangan. Mereka tahu kalau seberang-seberangan itu nggak ada hasil ya. Susah untuk dapetin knock ke arah lawan. Mereka itu pisah dua-dua. Dua lagi menjepit di arah sama dengan anggota-anggota dari Join Me kali ini. Ini udah ke sandwich gak sih Flo? Kalau kita perhatikan ya, kalau kita lihat dari arah minimapnya kayaknya udah ke sandwich banget posisi dari tim Join Me-nya. Tapi yang jadi kekuatan Join Me adalah mereka udah nge-stick nih. Kelemahan mereka adalah looting mereka yang terbatas dan nggak ngejamin semua player mereka itu udah punya weapon untuk fight di early game. Pastinya, karena dari tim HVNB mereka nyebar dengan lebih luas, tapi resikonya kalau ada yang knock lebih susah untuk di revive. Tapi kalau kita lihat sisi ya, dari tim Valdus kali ini mereka kali ini sudah mengambil Paradise dengan sangat-sangat nyaman dan tampaknya mereka juga bakal menjaga area mereka tanpa gangguan dari tim-tim lain. Sedangkan pindah ke Hatin utara dari Sunhawk juga ada tim Infinity IQ atau 21 kali ini. Betul. Dengan lootingan yang pastinya bakal sangat cukup. Ini 21 atau 2i? 2a, 2i. 21. 2i kan harus saya. Harusnya ya. Infinity IQ ini yang dari Vietnam berarti ya? Betul. Yang Ini dari Vietnam. Yang Ini dari dari Vietnam. Beda dengan Infinity Gaming. The Infinity. Beda lagi ya. Untung cuma 2 Infinity ya. Kalau tiba-tiba ada satu tim lagi dengan nama Infinity udah pasti ngebuat caster semua semakin pusing. Dua aja udah pusing. Dua aja udah pusing. Apalagi banyak gitu. Karena sama-sama ada Infinity-nya. Yang satunya Infinity IQ, satunya The Infinity. TI. Beda-beda tipis ya. Betul. Nah buat teman-teman di rumah yang mungkin belum mendapatkan info lengkap ya. Siapa itu Livescape? Itu adalah perwakilan dari Indonesia juga. Yang dahulunya dikenal dengan nama Geekfam ID. Betul, karena ada beberapa peraturan ya, nggak boleh ada 2 Geekfam, makanya dari Indonesia itu ada akuisisi yang terjadi di Geekfam ID menjadi Livescape untuk di PMPL saya. Yap, dan buat teman-teman lagi diingatkan ya bahwa kita juga ada viewer milestone dan teman-teman bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan mengajak banyak teman-teman nonton. Semakin ramai semakin banyak hadiahnya. Yes, tapi kalau kita ngomongin lagi ke arah gamenya nih Flo, tentang kekuatan dari tim Indonesia, menurut lo apakah chance Indonesia untuk berada di papan atas nih 4 timnya ya, namanya berandai-andai kita pasti menginginkan yang terbaik. Top 4-nya Indonesia, possible gak sih untuk di saya kali ini? Gue rasa possible ya, baik lagi kalau kita ngomong secara netral ya pasti possible lah. Okay. Namanya 4 tim bertanding bisa ya top 4 kan. Tapi kalau kita ngomong secara subjektif gitu per timnya, gue rasa untuk BTR nggak ada yang meragukan lah mereka ya. Tapi tim-tim lain mungkin butuh sedikit effort lebih untuk mereka masuk top 4. Tapi kita ngomong-ngomong effort, tampaknya ada usaha untuk menembak lawannya. Dan gak cuma dari satu sisi, dari angle-angle yang berlainan. Kali ini HVNB sudah keluar dari pertahanan mereka untuk menembak ke arah Join Me. Bahkan 2 player hampir tertumbangkan oleh tim HVNB yang galak banget mainnya. Itu gue yakin dari Join Me nggak ngerasa ada push yang sudah dilakukan sama HVNB. Karena tiba-tiba satu pemain mereka udah berada di bagian kanan. Dan itu benar-benar membatasi pergerakan dari Join Me. Bahkan satu pemain mereka yang terknock saat ini, gue nggak ngejamin ini bakal bisa di-revive dengan setup sedemikian rupa yang sudah dilakukan oleh HVNB. Yap, kita bakal lihat tim HVNB sudah mulai melingkari tim Join Me. Bahkan temennya
Sneaky yang lagi knock itu udah sulit banget di revive karena ada seorang pin yang akan langsung ngepin down lawan yang knock kali ini. Betul, bahkan setup seperti apapun akan sangat sulit untuk diselamatkan karena itu area yang benar-benar open field, terbuka banget. Dan sudah ada Frankie juga yang melakukan follow up, berarti sudah ada 2 pemain yang akan mengunci pergerakan dari seorang Sneaky yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, 1 hilang dari Join Me. Yap, kita bakal lihat tim HFNB mendapatkan kill pertama pada game kali ini, tapi tampaknya Rabis mendapatkan 1 knock lagi ke arah seorang Yosef kali ini, dimana kita bakal lihat 2 pemain dari tim Join Me langsung berkumpul dengan temen yang kenok, dan dari tim HFNB bakal langsung maju ke depan. Ya, dan udah nggak bisa kemana-mana lagi, ternyata pergerakannya 2 pemain sudah berhasil diamankan. 1 masih bisa di-revive dan salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi untungnya mereka sudah mendapatkan sebuah kompon, tapi split sudah mulai dilakukan, push sudah mulai ditingkatkan oleh tim HVNB. Semakin terdesak pemain-pemain dari Join Me, 1 orang sudah berhasil berotasi ke arah bawah jembatan dan semakin di-press rumah yang ditempati oleh Join Me. Yap, kita bakal kayaknya juga dari tim HVNB sudah mulai mendekat ke arah tim Join Me. Join Me pun harus melempar utility mereka, bom mereka ke arah depan dalam upaya menok anggota dari tim HVNB, tapi Frankie Pin sudah langsung menempel dengan rumah dari tim Join Me, tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas. Sedangkan 2 member lainnya menjaga sisi kiri, menjaga sisi kanan, memastikan tim Join Me nggak kabur. Lihat, jembatan sebelah kirinya udah dijagain sama 1 pemain dari HVNB-nya. Ini bakal kerepotan banget. Mereka udah nggak bisa bergerak kemana-mana lagi, hanya bisa stay di rumah ini. Dan gue yakin 100% utilities mereka sangat minim dan healing item mereka juga sangat minim. Betul, tapi terlepas dari perang di kota, tampaknya perang rotasi pun mulai terjadi di antara Infinity IQ dan juga tim Dingos dari Malaysia. Kita bakal lihat 2 player dari tim Dingos dikunci oleh 4 anggota dari tim Infinity IQ dengan 4 angle yang berbeda. Berbaris mereka kali ini ya. Tapi masih ada Ipul di sebelah kiri dan ternyata Epi berhasil mendapatkan 1 pemain. Kali ini Port berhasil diamankan, langsung ada spray juga bertukar seorang Epi, tapi Epi masih bisa bersembunyi di balik sebuah pohon dan tidak Wow, damage yang diterima tidak terlalu banyak tadinya dan sudah mulai ada trade knock yang terjadi. 1 untuk 1 trade knock yang terjadi, bakal ada close combat dan Ipul mendapatkan 1 pemain kembali kali ini. Sudah mulai unggul tapi dari Dingos harus kehilangan 1 pemain mereka. Betul, kita bakal kayaknya dari tim Infinity IQ tinggal menyisakan seorang Loki. Last man standing, ini bukan awal yang baik untuk tim Infinity IQ kali ini. Nampaknya Loki akan coba untuk mundur, tarik mundur dan menghindari fight yang berlebihan di awal-awal. Tapi di belakang dia juga ada tim lain, RSG, yang sudah menunggu di bawah bukitnya. Tapi kita bakal lihat sedikit replay HVNB yang tadi perang dengan tim Join Me. Sekarang Join Me tinggal menyisakan 3 anggota mereka. Betul, dan sudah ada masakan granat dari pinggir sungai. Apakah bakal connect, lempar ke arah sebelah kanan, menuju ke arah tangga, dipantulkan, ternyata tidak terlalu perfect. Dan sepertinya Forge sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, berarti udah benar-benar menyisakan 1 pemain saja yang terknock out, sudah tidak di-revive. Tidak ada momen untuk merevive player-player dari Infinity IQ tadi. Baru mulai sudah dipulangkan cukup banyak ya player-player dari berbagai tim dan membuktikan bahwa kali ini cukup banyak tim yang bermain agresif. Oh, beda-beda. Beda ruangan. Beda-beda. Gue kira dengkul, ternyata vas bunga. Gue kira dengkul ya, ternyata vas bunga jauh. Kira dengkul, ternyata vas bunga. Oke, sudah mulai dibuka pintunya. 2 pintu sudah mulai dibuka kali ini. Rebis masih memberikan distraction dengan step-step yang dia timbulkan. Sudah mulai ada follow up juga dari arah belakang. 2 pemain siap untuk melakukan gerbek ke bagian rumah ini. Namun sepertinya Join Me tidak ingin memberikan step yang terlalu banyak. Hanya sekedar mendapatkan informasi dari step-step yang dibuat oleh HVNB dari arah luar rumah kompon mereka. Yap, kita bakal lihat dari tim HVNB tampaknya pengen banget nih memulangkan tim Join Me untuk bisa dibilang mendominasi lah di Sunhawk. Karena ini kan masih perebutan kota juga. Ya. Ketika tim HVNB bisa memulangkan tim Join Me, ini akan membuat Join Me sedikit ragu untuk kembali turun di Painan. Alright, sudah mulai bermain di arah tangga. Kali ini Rebis bakal mengecek intip sedikit. Jangan sampai terpick off. Ini rapi banget setup yang dilakukan oleh Join Me di bagian dalam dari compound ini. Masih naik ke bagian atas, sudah mulai ada pre-fire dari arah lantai 2-nya dan kembali turun ke arah bawah ke lantai 1-nya. Nggak pengen greedy untuk mereka nge-push ke bagian atas yang sudah dikuasai oleh Join Me. Yap, kita bakal lihat juga dari tim HVNB sudah mulai naik ke atas. Join Me lagi menunggu di posisi ruangan yang berbeda. Tampaknya tembakan mulai lontarkan juga dan sekarang Rabis bakal maju tapi malah sekarat kali ini ya. Dan 2 anggota HVNB tampaknya menunggu dulu backup dari anggota-anggota lainnya. Sudah terdengar ternyata 1 pemain yang melakukan split di bagian lantai 1 di-push dari 1 angle saja. 1 entry, 2 pemain masuk begitu saja dan berhasil mendapatkan 1 pemain di bagian lantai 2-nya. 1 pemain di bagian lantai 2 juga sudah berhasil diamankan. Kali ini last man standing berdansa di bagian luar, tapi kali ini sudah sulit banget. Onyx pun harus dipulangkan ke arah lobby dan kali ini dari Join Me berhasil diamankan Tusun berarti mereka. Betul, Tusun, dan kita bakal kali ini tim Indonesia akhirnya tersorot dalam rotasi mereka. EVOS menghadapi lawan yang bisa dibilang teman lama kali ini ya, Orange
Kali ini bakal bertemu dengan tim EVOS. Kita bakal lihat kali ini tembakan yang sangat free dari seorang Red Face menumbangkan satu player tim Orange, Sun Play. Langsung ditumbangkan, misalkan 3 anggota lainnya. Kita bakal Red Face sudah memanggil teman-temannya, sudah menunggu backup juga. Tapi belum bisa meng-end seorang Sun. Iya, dia masih mencari informasi tambahan dan sudah mulai kelihatan kepala tipis, namun terlebih dahulu Nin yang melakukan tembakan dan sedikit memberikan damage yang bercukup arah seorang Red Face. Wah, ini repot banget karena di belakang mereka juga ada tim Orange, EVOS. Posisinya agak sedikit terpecah belah ternyata. Mereka butuh setup untuk menyelamatkan KF yang sedang terknockout. Betul, tapi tampaknya KF juga sudah mulai dari revive dan dari tim Orange juga sudah mengirim teman-temannya untuk nge-revive anggotanya yang lagi knock. 1 for 1 knock, 1 for 1 revive. Red Face masih menjadi ujung tombak dari tim EVOS sementara menghadapi tim Orange, di mana dia naik ke atas batu dan membuka vision ke arah lawan-lawannya. Sang anggota-anggota lainnya sedang mencari posisi yang terbaik, tapi berpindah dari EVOS pindah ke Livescape, di mana Toms punya angle nembak ke arah tim FaZe Clan. Betul, ini udah angle yang bebas banget tadi. Kayaknya sudah mulai chaos seperti yang diprediksi dengan beberapa teman-teman caster kita bahwa Sunhawk itu akan sangat pecah. Kayaknya gua malu doang deh. Agus bukannya bilang Sunhawk juga ya? Emang iya? Yang ada yang bilang Miramar, ada yang bilang Sunhawk. Irengel kayaknya nggak terlalu banyak prediksi bakal chaos dari early game. Kalau yang gue yakin tuh gue malu. Iya. Karena barengan paling atas kita kan. Karena sama-sama Sunhawk. Oke, kita lihat lah. Wow, sudah mulai terpantau ternyata Toms dari Livescape atau Geek Fam ID sudah mulai memantau pergerakan dari FaZe Clan. Belum ada open fire yang dilakukan oleh seorang Toms. Hanya sekedar pengintaian saja demi informasi supaya mereka udah tahu nih. Kira-kira nanti kalau zonanya mental ke sisi-sisi sekitar mereka, jalur mana yang mereka ambil dan jalur yang aman pastinya. Betul, gue suka banget sih disiplin dari seorang Toms. Dia tahu bahwa kalaupun dia kenokin gak ada hasilnya. Ya. Jadi dia nunggu dulu ngumpul 4 atau gak usah nembak. Daripada nembak gak ada hasil malah kasih info. Mending gak usah nembak, sabar aja. Tunggu backup dari teman-teman atau nunggu musuh yang ngumpul berempat. Ini fun fact ya, fun fact kemarin kan kita sempat ada Gladi Resik tuh. Iya. Gladi Resik, Livescape itu main stabil banget di 2 match pertama yang gua lihat. Oke, berarti memang... Bahkan mereka BBCD kemarin. BBCD? Berarti tanpa satu pemain mereka pun Mort ya? Mereka bisa bermain dengan sangat stabil ya? Ya, walaupun kalau kemarin dari hasil ngobrol-ngobrol bahwa penyesuaian mereka cukup lama dan saat ini sedang kita lihat di mana 2 pemain dari RSG berhasil diamankan bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Happy birthday yang sukses dari Geek Fam Malaysia. Betul, dan kita bakal ada tim Geek Fam Malaysia sudah mengelilingi tim RSG. Kali ini Malaysia lawan Malaysia. Kali ini sudah langsung dihabiskan pelan-pelan. Tim RSG tidak dibiarkan bergerak dengan bebas. Lemparan bom pun mulai dilempar dari berbagai angle. Tapi trade bomb dilontarkan oleh kedua tim tapi belum saling menumbangkan kali ini. Ya sayang banget tadi granatnya nggak dimasak terlalu lama jadi tidak langsung meledak begitu menuju ke arah pemain dari Geek Fam. Kali ini RSG hanya bisa bertahan di bagian satu komponen yang sama tapi sudah mulai di-push. 2 pemain berada di arah teras. Kali ini lemparan bom menuju ke bagian dalam. Molotov juga sudah mulai dilemparkan sedikit menghentikan laju push dari arah Geek Fam Malaysia tapi sudah mulai dilemparkan kembali utilities yang lebih banyak lagi. Mereka terjebak di dalam sebuah ruangan. Granat sudah mulai dimasak. Boom, boom, boom dan akan segera meletup. Ini dia akhir dari satu tim RSG. Mereka dipulangkan di urutan ke-15. Sangat disayangkan. Gua seneng banget ya, gue bener seneng Santapan banget lezat tadi. melihat Sunhawk seperti ini. Tapi kalau kita lihat roster dari tim BTR, ada satu kejutan juga di mana Kings kali ini bermain untuk roster tim Bigetron. Betul, Ryzen tidak bermain karena sempat kita lihat bahwa Ryzen sedang dalam kondisi yang tidak fit ya. Jadi kita doakan supaya Ryzen lekas sembuh. Gak hanya Ryzen tapi untuk semua player, semua kru, semua pengisi acara di semua regional kita doakan supaya selalu sehat. Yang sakit cepat sembuh supaya semakin maksimal di PMPL. Saya season ketiga ini. Betul, kita doakan yang terbaik untuk semua tim kali Amin. ini. Supaya siapapun yang juara bisa juara dengan kondisi terbaik juga. Betul, jadi pride-nya itu benar-benar berasa ya Flo ya. Betul. Semuanya dalam kondisi prima, jadi nanti siapapun yang menjadi juara itu udah pasti dalam tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Bisa dibilang ya dengan perlawanan terbaik juga dari tim-tim lain. Tapi tampaknya FaZe Clan menemukan 2 player dari tim Orange. Bahkan 1 player mereka Astro dipulangkan langsung ke arah lobby di zona kita yang kedua. Di blue zone-nya bahkan. Betul, dan ini happy birthday yang kedua kita lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setelah tadi ada happy birthday juga yang dilakukan oleh Geek Fam ke arah RSG. Kali ini dari arah FaZe Clan ke arah Orange. Yap, kita bakal lihat juga dari FaZe Clan. Tampaknya Korpa yang menjadi ujung dari tombak penyerangan tim FaZe Clan terhadap tim Orange. Revive mau dilaksanakan juga tapi dalam posisi cukup berbahaya karena kendaraan sudah berhenti. Betul, ini udah sangat sulit banget untuk lewat. Yang jadi apa ya? Yang jadi kesempatan mereka ya gimana caranya supaya bisa nge-revive
terus bisa setup lagi, bisa nyebrang dan bisa masuk ke arah play zone-nya. Betul, tapi dengan Friska mendapatkan 1 kill ya, mereka terlihat ya Korpai nggak mau greedy, nggak mau nahan-nahanin lawannya, karena dia tahu zona ketiga bukan zona yang lu mau tahan terlalu lama. Ya, betul. Dia langsung mengambil kesempatan ketika semua lawan pecah, langsung mundur dan coba untuk masuk ke tempat yang lebih aman. Lihat healing yang dimiliki oleh Korpai, itu dia. yang berarti niat tim Friska udah mengirim Korpai untuk melakukan healing. Ya tapi dengan persiapan yang begitu siap loh. Add kitnya cukup banyak, belasan, bahkan dari bandage juga lumayan banyak, boostingannya juga nggak main-main dari energy drink dan juga painkillernya. Ini emang udah disiapkan untuk seorang Korpai sedikit menahan di blue zone-nya. Oke, berarti memang direncanakan untuk dia mungkin nge-backstep orang Ya. juga ketika lewat jembatan ataupun juga sekaligus healing. Tapi lihat zona yang mental ke bagian bawah. Udah nggak di bagian atas, padahal tadi mayoritas itu menuju ke bagian atas. Betul. Sekarang tim-tim Indonesia, bisa dibilang keempat tim Indonesia masih sangat-sangat aman untuk sementara waktu ini. Ini zona yang bikin galau gak sih Flo antara ke Alpha, Bravo atau Charlie? Karena semuanya masih masuk di sampai lingkaran kedua tadi, tapi tiba-tiba Dingo sudah mulai berperang kembali kali ini bertemu dengan tim Geek Fam Malaysia, dan ini dia momen dimana dua pemain dari Orange langsung terbackstep dari belakang karena tadi si Korpainya ngumpet ya, dibiarkan lewat, begitu udah lewat langsung di spray dan mendapatkan dua pemain, tapi satunya bisa di revive. Betul, itu sebenarnya taktik yang udah klasik lah kalau Ya. untuk di jembatan ya. Ngumpet dulu, tunggu kendaraannya lewat, ketika mereka nggak sadar tembakin. 1 kill pun udah untung, maksudnya untuk Korpai tujuannya kan healing, bukan Betul. tujuannya untuk meratakan musuh. Yes. Ya udah dia ngambil kill yang bisa didapetin secara free, lalu kabur. Dia nggak mau kayak tahan-tahanan malah mati dan menyanyiakan usaha timnya untuk melakukan healing. Ya dan untungnya tadi dua yang kenok. Kalau hanya satu yang kenok, gue rasa malah Korpai yang berbahaya karena bakal Dibalikin. dipus sama dua pemain Orange. Tapi karena dia berhasil dapat dua, dia dapetin momen di mana dia bisa naikin Vespanya lagi, dia muter lagi dan dia udah dapat sebuah kompon yang bisa dibilang enak lah untuk nge-reset HP-nya dia. Karena kan tadi sempat menerima beberapa balasan peluru dan juga ada DPS dari Blue Zone-nya. Betul. Tapi tadi sempet ya, gue agak ngeri sih lu Korpai ya. Dia kan sempet cabut, tapi smoke-nya itu nggak bersih, nggak Betul. nutupin jembatan full. Tapi dia tahu mungkin ya timingnya itu ketika smoke kepecah, dia ngitung berapa lama butuh untuk temannya sampai melakukan revive. Yap. Dan dia mikir kalau lepasin revive rugi, karena mereka juga mau buru-buru masuk zona. Makanya, ya, makanya dia akhirnya memberanikan diri untuk cabut aja. Ya atau mungkin karena emang smoke-nya dia cuma satu. Mungkin. Nggak ada yang Mungkin. tahu. Karena kan kalau kita lihat dari aset yang ada di live stream ya, kita cuma bisa ngelihat healing itemnya dia doang. Kita nggak bisa ngelihat granatnya ada berapa, stun granatnya ada berapa, smoke-nya ada berapa. Itu mungkin yang nantinya harusnya bisa diimprove. Jadi kita bisa ngelihat nih ada berapa banyak utilities yang dipunya sama seorang player. Betul, karena kan kita lihat ya, ada player-player yang nggak bawa bom sama sekali. Ada juga Ada. gitu, ada yang cuma bawa smoke banyak banget. Yang membuat timnya member lain, misalnya contoh ya, misal Microboy bawa smoke 10, si KF nggak usah bawa smoke sama sekali. Karena Dia udah banyak tugasnya lempar Microboy. bom. Betul. Karena udah ditutupin sama Microboy, atau sebaliknya gitu, Microboy cuma bawa 2 bom 8 smoke, si KF malah bomnya banyak, smoke cuma 1 buat jaga diri aja. Tapi yang jelas perbedaan itu berasa ketika lo main di turnamen, apalagi kelas pro kayak gini sama lo main di klasik. Kalau di klasik yang lebih banyak pasti peluru. Betul, karena nembak-nembak terus. Betul. Tapi kalau di turnamen kayaknya peluru 120, 150 gue rasa cukup. Sangat, karena lu nggak mungkin spray. Betul. Lihat pro player gitu, kalau dia ada mobil lewat nih, dia spray, kalau nggak dapat dilepas sudah. Momentum kan? Momentum. Dan baik lagi gitu, kalau smoke itu bisa menyelamatkan 4 orang. Peluru mau 200 nggak tentu bisa menyelamatin 4 orang. Betul sekali. Makanya kalau kita lihat di turnamen lebih banyak itu orang ngambilnya utilities. Entah itu smoke, entah itu granat, molotov, ataupun malah ke arah stun grenade-nya. Karena ada beberapa meta baru loh yang kita lihat zaman dulu orang jarang banget main stun grenade. Tapi beberapa kali gue lihat di sebuah turnamen yang official dari PUBG Mobile sudah mulai ada yang aktif dalam menggunakan stun grenade. Apalagi late game. Wah. Itu late game, kalau 4 lawan 4, tim lu kena stun grenade. Dar, berempat gitu ya, dibutakan. Itu bisa dibilang mungkin 70% kalah. Ya. Karena selama 3 detik lebih. 4 detik timnya kalau nggak 4 detik ya, 3 detik lebih lah. Mereka nggak bisa lihat apa-apa, dan dalam waktu 2 detik itu musuh bisa ratain langsung. Betul. Itu udah momentum banget apalagi di last circle seperti yang lo bilang tadi. Tapi kalau lo perhatikan dari Dingos kayaknya bakal ketemuan lagi sama salah satu pemain dari 2i yang terakhir, 2i maksud gua. Dan akankah ada happy birthday di mana dua pemain Valdus bakal lewat kali ini? Eagle Esport bakal sudah mulai ada pre-fire tapi belum ada step yang dikeluarkan oleh seorang Nimsin. Bertahan begitu saja dan kali ini menembak namun masih ada backup fire dari seorang Konsep. Nice banget dari sistem yang dilakukan oleh tim Valdus. Selamat men. Itu happy birthday depan mata dan granat sudah mulai dikokang. Tapi Bigetron sudah mulai melakukan peperangan dan berhasil mendapatkan sebuah knockout tadi Wolvie. Betul, tapi konsep begitu sekarang terkena bom lemparan dari tim 2i Kain. Tetapi lihat Martin dalam posisi kenok dan tampaknya Six juga sudah melakukan flank. Tapi ketahuan oleh seorang Darli kali ini, di mana Valdus dalam bahaya karena tinggal 2 player yang masih aktif. Konsep juga Godard. Dapatkah mereka menumbangkan lawannya, dan tim Eagle pun akhirnya kehilangan 2 pemain
pemain mereka sementara waktu ini di mana Darli dan juga Datkon tersisa berdua. Godard dapetin satu player lagi, kali ini tinggal menyisakan Datkon dan tampaknya Datkon pun tertangkap. Darli seorang diri bakal bertahan di balik blue zone. Betul, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, ada sedikit Free Fire-nya, ada sedikit tembakan balasan namun masih belum bisa mendapatkan dua pemain dari tim Valdus. Kali ini hanya menyisakan konsep 1v1 situation. Kalau misalkan di revive menjadi 2 lawan 1 untuk Eagle Esport dan juga tim Valdus. Tapi terlihat EVOS pun gak jauh dari dua tim ini. Mungkin EVOS akan mengambil keuntungan bersama dengan HVNB juga. Tapi lihat konsep, bakal dimajuin Darli. Tapi konsep dengan sangat tenang, dengan memiliki cover, dengan memiliki segala keunggulan, langsung memastikan kemenangan di fight tersebut. Ya, tapi ternyata perangnya bersamaan dengan beberapa tim termasuk Orange yang sedang menghadapi tim Infinity, The Infinity dan juga Bigetron ternyata yang sudah kehilangan dua pemain mereka. Tadi Liquid sudah dipulangkan ke arah lobby ternyata. Betul, kita bakal ganti BTR tampaknya harus menyisakan dua player mereka. Dapatkah mereka bertahan dan memaksimalkan placement point mereka pada game kali ini? Oke, granat bakal dilempar. Sansan bakal langsung dilemparkan Edge menuju ke bagian belakang dari batunya, meletup dan masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout ke arah pemain dari Orange. Sudah mulai naik ke arah motornya tapi sepertinya nggak ingin terlalu mengambil resiko yang besar. Kali ini motor digerakkan, satu orang ditinggalkan di bagian belakang dan ternyata Sansan ditembak karena ada Katao di bagian belakang dan juga Orange berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Infinity. Yap, kita bakal lihat tampaknya Livescape kali ini langsung mengamuk di game pertama kita. 4 kill digantongi oleh mereka, menjadikan mereka dengan jumlah kill kedua paling tinggi. Tapi BTR menyisakan 2, nggak membuat mereka goyang. Bahkan knock dia bakal oleh seorang Luxi kali ini memajukan tim Demigod yang kali ini dalam kondisi tidak terlalu sehat. Oke, satu orang terakhir dari Demigod bakal langsung dihadapi begitu aja. Zuxi bakal masuk ke bagian dalam dan berdukar posisi, namun ternyata sudah mulai berpindah. 1v1 situation, cukup low HP barnya ternyata dari seorang Kree. Masih menahan di bagian pinggir dari jembatannya dan ternyata Bigetron dipulangkan menuju ke arah lobby karena ada tembakan dari arah belakang mereka dan EVOS join the fight. Mereka akan menghadapi dua pemain dari tim Demigod. Betul, tampaknya EVOS mengambil kesempatan ketika zona pun akan bergerak. Kali ini Lizard, Redface dan kawan-kawan akan memajukan tim Demigod yang masih memiliki dua player mereka. Microboy di belakang dari di Molotov. belakang tapi Molotovnya mengenai Demigod Kree dan menumbangkan dia. Oh, satu orang kelihatan juga ternyata dari Laser sudah menuju ke bagian bawah, menuju ke bagian laut dan langsung ditepray begitu aja. Double pick digunting kanan dan kiri. EVOS berhasil memulangkan Demigod dan berhasil membalaskan dendam dari Red Aliens. 5 kill dikatakan oleh tim EVOS pada game lain dengan kesabaran yang begitu matang. Tapi ngomong-ngomong tim Indo, tampaknya Infinity pun perang dengan tim Livescape. Tapi Tunia menok anggota Livescape malah tertumbangkan juga kali ini. Aura mulai terpantau juga tapi kehilangan seorang Rosezi di zona kita yang kelima. Tapi posisi mereka enak banget untuk nyayur ke arah tim lawan. Ya, posisi mereka udah setup sedemikian rupa. Sementara dari Geek Fam Malaysia mereka agak sedikit terjebak karena menyisakan satu player aktif aja nih. Dari QB saja yang tersisa karena 3 player lainnya sepertinya sudah dipulangkan. Snipes akan langsung menyusul 2 player yang lainnya. Hanya tinggal seorang diri dan harus menghadapi 4 pemain dari Livescape. Sudah mulai dipantau, Dinosaurus sudah mulai cukup low HP barnya tapi berhasil touchdown dan berhasil melakukan healing seharusnya dengan tempat yang sudah mereka miliki saat ini. Tapi Afir lo pengen coba sweeping ujung zona kali ini di mana dia bisa menemukan QB kalau dia melihat di samping batu. Tapi tampaknya Toms belum melihat QB. QB masih aman untuk sementara waktu ini. Betul, tapi sudah mulai terpantau dan ternyata Toms dengan mata yang begitu tajam berhasil mendapatkan last man standing dari Geek Fam Malaysia bertemu saudaranya antar negara. Betul, tampaknya EVOS dan juga tim Livescape ya sama-sama mengamuk dengan 6 kill dan juga 5 kill di permainan game kita yang pertama kali ini. Ini agak nggak sedep sih Flo. Kalau lo perhatikan dari arah minimapnya, Livescape, Aura dan EVOS line mereka hampir sama. Betul, satu line semua dan zona bergerak ke arah depan. Tapi lihat dari tim Aura, tanpa berlama-lama mereka sudah mengirim seorang nomor itu maju dan mengamankan tempat. Tapi tuburukan juga dengan tim Indo lainnya ya. 3 orang. Redface, tapi lihat Vintores yang ingin menumbangkan lawannya tampaknya belum cukup sigap untuk menghadapi 4 orang sekaligus. Nyaris men dapetin 2 tadi tapi 2 pemain tadi. Bahkan kali ini tiba-tiba tinggal 6 tim saja yang tersisa di circle kita yang ke-6. 2 pemain satu pemain terknockout dari HVNB masih bisa di-revive karena mereka mendapatkan sebuah gudang untuk bersembunyi juga. Dan dari tim Orange sudah mulai bergerak tapi sepertinya dari Livescape mereka bakal meretake beberapa kompon. Oh wait, ini nggak ada kompon sama sekali Flo. Nggak, open field ini semua. Ini open field, bahkan hanya ada satu tim yang sudah mulai masuk ke bagian dalam dan ternyata dari seorang Pop-Pop dibakar hidup-hidup Katao mendapatkan kill tambahan 6 poin kill untuk Livescape. Yap, kali ini dengan 5 tim tersisa masih ada 3 tim dari Indonesia. Kita bakalan Livescape juga bakal maju ke depan di mana ada HVNB di balik tembok di spray oleh seorang Dinosaurus menyisakan seorang pin seorang diri.
banyak, masih ada 2 tim Indonesia yang bertahan, bahkan Aura. Oh, 3 tim Indonesia masih bertahan, rupanya tim masih full tim. Akan diledakkan mobilnya sedikit memberikan efek, tapi kali ini Indonesia harus saling bertemu karena sudah mulai masuk ke bagian circle yang terakhir. Granat dari Jaxi bakal dilemparkan tanpa dimasak matang ke arah satu pemain dari tim Livescape. Masih belum bisa memberikan damage yang begitu dalam menuju ke arah seorang Alvirlo. Alvirlo pun masih bertahan. Nade-nya sedikit, oh nggak sedikit tapi banyak. HP yang begitu berkurang dari seorang Alvirlo. Oh, sungguh matang granat dari seorang No Mercy. Dan sepertinya Livescape harus dipulangkan di urutan yang keempat. Tapi nice try, 2 tim Indonesia masih bertahan. Indo Pride, let's go. Yap, kita bakal kali 2 tim Indonesia bertahan hingga top 3 kita. 7 masih live dan mayoritas adalah tim-tim Indonesia. Tapi, oh no, tampaknya Aura dan juga tim EVOS saling bertemu dengan HVNB yang tidak mengeluarkan suara, tidak terpantau oleh lawannya. HVNB tinggal 1 berarti ya? 1 member lagi. HVNB tinggal 1 dan sekarang, Lizard berhasil mendapatkan seorang No Mercy kali ini. 2 pemain aktif tersisa dari tim Aura. KF akan menjaga di barisan paling depan, belum ada lemparan granat balasan, tapi sepertinya 2 pemain dari Aura akan bergerak. Step yang sudah mulai terdengar, tapi EVOS masih belum ingin bangkit dari proningnya. Ya, kita bakal tanya juga dari EVOS dan juga Aura benar-benar sebelahan. Tapi sebenarnya waktu ini mereka tuh kayaknya nggak sadar bahwa lawannya ini 3-3-1. Kayaknya mikir tuh 4-3. Ya, kayaknya saling mikir gitu. Pasti mikirnya kayak gitu karena tinggal dari player itu cuma bisa ngeliat live-nya doang. Betul, tapi zona menuju ke arah tim EVOS dan ini bisa berbahaya karena HVNB nggak ketahuan. Ini yang harus diatasin si G-nya dulu nih. Iya, si G dulu ini. Tapi kalau misalnya tim EVOS nggak sadar dan lebih fokus ke arah tim Aura ya pusatnya itu 3 orang. Ini bisa jadi perang 3-3, HVNB mungkin ngambil keuntungan terbesar yang pastinya buat kita pendukung Indonesia menjadi pukulan keras juga. Ini udah dibuka dengan permainan bagus dari tim-tim Indonesia. Kalau like-nya nggak tebus banyak sih keterlaluan banget, tapi sepertinya dari seorang Jaxi sudah mulai maju ke depan sana dan berhasil mendapatkan KF. 1 down dari Harimau Putih, kali ini Aura sudah mulai bergerak, proning lagi menuju ke arah sebelah kiri dan sepertinya Jaxi gemes banget ingin bergerak, langsung maju ke bagian paling depan. Ada sedikit free fire dari seorang Lizard dan tembakan yang begitu menyakitkan dari seorang Jaxi. Bahkan kali ini backup pun tidak terjadi sama sekali, hanya ada 1 knockout yang dialami oleh tim Aura. Langsung jump shoot begitu saja dan dipulangkan ke arah lobby. Aura benar-benar membardir 1v1 situation dan ternyata G ikut berperang kali ini. 1v1 antara seorang Jaden dan juga G. Masih ada tembakan terus di crash dan itu dia winner chicken dinner untuk tim Aura di match yang pertama. Indonesia berhasil mendapatkan winner chicken dinner di match yang pertama. What nice play dari Indonesia. Luar biasa banget performa dari tim Aura, tim EVOS dan semua tim Indonesia di game pertama kita dengan permainan yang begitu gemilang kali ini. What a nice play. Gue suka banget gameplay dari tim Indonesia kali ini dari Livescape, EVOS dan Aura terutama di game pertama kita. Gokil